Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Minggu 1 Desember 2024. Tetap berpengharapan. Kutipan dari kitab Yeremia bab 33 ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Sobat Katolikana, pernah ada secuplik kisah pendek dari WhatsApp grup sebelah tentang sebuah perjalanan hidup dari seorang pedagang kelontong bernama Bapak Reinhold. Dia memiliki toko sederhana yang menjual kebutuhan sehari-hari dan ramai dikunjungi oleh pelanggannya, sehingga dapat ia mempunyai kehidupan yang mapan dan sangat berkecukupan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, saat pandemi COVID-19, kehidupan pedagang ini nampak berubah drastis, yaitu banyak terjadi pengurangan pelanggan dan tokonya semakin sepi sehingga terjadi kerugian yang besar. Suatu pagi, seorang pelanggan setianya, Ibu Albertine, datang untuk membeli kebutuhan pokok. Ia melihat wajah Pak Reinhold yang murung dan sedikit banyak mengetahui keadaannya dari pembeli-pembeli lainnya, dan dia mencoba menghiburnya dengan lembut. Pak Reinhold, jangan khawatir. Saya yakin Tuhan punya rencana indah untuk kita. Mungkin kesulitan ini adalah bagian dari ujian kita bersama. Bapak Reinhold menjawab dengan nada sinis. Rencana indah? Apa gunanya percaya pada rencana itu kalau hidup saya semakin sulit? Dulu saya berdoa agar usaha saya lancar. Tapi lihatlah sekarang, saya malah semakin sengsara. Mendengar itu, Ibu Albertine terdiam sejenak. Ia sadar bahwa Bapak Reinhold telah kehilangan pengharapannya pada Tuhan. Pada hari-hari berikutnya, Bapak Reinhold tetap terus menjalani hidup dengan keluhan dan keputusasaan. Ia menolak mendengarkan setiap penghiburan atau pengharapan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan mulai jarang pergi ke gereja. Dia merasa hidupnya seperti berada dalam pembuangan, terasing dari berkat dan perlindungan Tuhan. Tetapi ia sendiri menutup pintu untuk penghiburan yang bisa ia terima. Bisa jadi perjalanan hidup Bapak Reinhold menjadi cerminan dari seseorang yang gagal melihat janji pengharapan Allah. Dalam situasi hidupnya memang penuh tantangan. Ia memilih mengabaikan penghiburan dan pengharapan yang ditawarkan melalui iman dan dukungan orang-orang di sekitarnya. Sobat Katolikana, memang tidak mudah memahami apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Yeremia pada ayat emas di atas, bahwa janji pemulihan dan keselamatan sebagaimana pemulihan Israel dan Yehuda
bangsa yang sedang mengalami penderitaan dan penawanan. Tuhan menegaskan bahwa Ia akan menepati janjinya kepada bangsa tersebut dan mengirimkan seorang pemimpin yang benar dan adil. Bagaimana dengan kita semua untuk janji pemulihan dan keselamatan ini? Apakah kita juga kehilangan pengharapan, merasa putus asa akan masa-masa sulit pada kehidupan saat ini dan berikutnya? Apa yang harus kita perbuat bila demikian? Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk terus belajar dan belajar bahwa Sang Juru Damai adalah penggenapan janji Sang Bapa, yang berarti kita semua berserah diri kepadanya. Bahwa keselamatan dan kedamaian sejati datang melalui Kristus yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi pembawa damai bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Esa, pada hari pertama masa Advent ini, berikanlah tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami semua mempunyai semangat dan karakter untuk mempercayai-Mu apa saja yang sudah Kau sabdakan sebagai Sang Kebenaran. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.